Adapun jadwal PPDB tahap 1 dimulai pada tanggal 6 sampai 10 Juni tahun 2022 dan diakhiri dengan daftar ulang PPDB tahap 1 yaitu pada tanggal 21 sampai 22 Juni tahun 2022. Untuk jadwal PPDB tahap 2 dilaksanakan pada tanggal 23 sampai 30 Juni 2022 dan diakhiri dengan daftar ulang pada tanggal 11 sampai 12 Juli tahun 2022 dan masa pengenalan lingkungan sekolah akan dilaksanakan pada tanggal 13 sampai 15 Juli tahun 2022. Sedangkan tahun ajaran baru dimulai pada tanggal 18 Juli tahun 2022. Adapun alur PPDB tahap 1 untuk SMA dan SMK seperti pada slide. Jika tidak lolos pada tahap 1 dapat mendaftar di tahap 2. Alur PPDB tahap 2 untuk SMA hanya zonasi, untuk SMK prestasi nilai rapor umum. Alur PPDB SLB dapat dilihat dengan jelas. Nah, sekolah pilihan untuk SMA, SMK dan SLB. Yang pertama untuk afirmasi yaitu terdiri dari KETM, ABK dan kondisi tertentu. Jika memilih ke SMA dapat memilih 2 SMA negeri, 1 swasta. Jika mendaftar ke SMK dapat memilih 1 SMK negeri, 1 swasta atau 1 SMK dengan 2 program pilihan. Kalau untuk SLB tidak berbasis zonasi ataupun jalur. Yang kedua, untuk perpindahan tugas orang tua atau wali dan anak guru, untuk SMA luar zonasi dapat memilih 1 SMA negeri, 1 swasta. Kalau dalam atau luar zonasi dapat memilih 1 SMA negeri dan 1 swasta. Untuk SMK-nya dapat memilih 1 SMK negeri, 1 swasta atau 1 SMK dengan 2 program keahlian. Untuk SLB disesuaikan dengan jenis kebutuhan khusus calon peserta didik. Yang ketiga, prioritas terdekat hanya dilaksanakan di SMK, dapat memilih 1 SMK negeri, 1 swasta atau 1 SMK dengan 2 program keahlian. Untuk SLB sesuai dengan hasil diagnosa ahli. Nah, untuk jalur prestasi untuk SMA yaitu dengan nilai rapor dan kejuaraan dapat memilih 2 SMA negeri, 1 swasta atau 1 SMA negeri, 1 swasta. Untuk SMK persiapan kelas industri, nilai rapor dan kejuaraan dapat memilih 1 SMK negeri, 1 swasta atau 1 SMK dengan 2 program keahlian, atau 2 SMK negeri, 1 swasta atau 1 SMK dengan 2 program keahlian, atau 1 SMK negeri, 1 swasta atau 1 SMK dengan program keahlian. Dan yang kelima, zonasi untuk SMA. Dalam zonasi yaitu prioritas utama terdekat dapat memilih 2 SMA negeri dan 1 swasta. Untuk seleksi PPDB SMA, seleksi tahap 1 yaitu afirmasi 20%, perpindahan orang tua 5%, prestasi nilai rapor dan prestasi perlombaan 25%. Dan untuk seleksi tahap 2 zonasi 50%. Alur PPDB jalur afirmasi KETM SMA. Yang pertama pendaftaran, verifikasi, seleksi, dan penetapan. Seleksi dan penyaluran afirmasi atau KETM dapat dilihat pada bagian atas slide berikut. Seleksi jalur prestasi nilai rapor berdasarkan struktur kurikulum SMP dan MTS terdiri dari kelompok A
yaitu pendidikan agama, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, dan bahasa Inggris. Sedangkan untuk kelompok B, yaitu seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, dan yang ketiga prakarya. Tiap SMP atau MTS jumlah mata pelajaran dapat berbeda, akan menjadi pembagi untuk menghitung nilai rata-rata tiap semester. Contoh perhitungan skor seleksi jalur prestasi raport bagi lulusan SMP, yaitu nilai untuk PPDB, yaitu jumlah nilai rata-rata rapor per semester. Contoh perhitungan skor seleksi jalur prestasi rapor bagi lulusan MTS, nilai untuk PPDB yaitu total jumlah nilai rata-rata per semester. Alur PPDB jalur afirmasi anak berkebutuhan khusus disabilitas CIBI SMA dapat dilakukan yang pertama pendaftaran, verifikasi, seleksi, penetapan. Alur PPDB jalur afirmasi kondisi tertentu SMA dimulai dengan pendaftaran, validasi, verifikasi, seleksi, penetapan, dan diakhiri dengan pengumuman. Alur PPDB SMA jalur perpindahan tugas orang tua, wali atau anak guru dimulai dengan pendaftaran, validasi, verifikasi, seleksi, penetapan, dan pengumuman. Alur PPDB jalur prestasi kejuaraan SMA, sekolah tidak membatasi jenis prestasi, dimulai dengan pendaftaran, validasi, verifikasi, seleksi, penetapan, dan pengumuman. Begitupun untuk jalur zonasi, pilihan prioritas yang terdekat domili dimulai dengan pendaftaran, validasi, verifikasi, seleksi, penetapan, dan pengumuman. Untuk seleksi SMK, uji kompetensi atau tes minat dan bakat serta tes kesehatan dapat dilakukan bagi program keahlian tertentu jika diperlukan, disesuaikan kondisi darurat COVID-19, jadwal bersamaan pada tahap pendaftaran dan verifikasi atau tahap uji kompetensi. Seleksi PPDB SMK tahap 1 untuk afirmasi 20%, prioritas terdekat 10%, perpindahan orang tua atau anak guru 5%, prestasi kejuaraan 5%, persiapan kelas industri 35%, dan untuk tahap 2, prestasi nilai rapor umum 25%. Alur PPDB jalur afirmasi KTM SMK dimulai dengan pendaftaran, verifikasi, seleksi, penetapan. Nah, untuk alur PPDB jalur afirmasi anak berkebutuhan khusus, pendaftaran, verifikasi, seleksi, dan diakhiri dengan penetapan. Untuk jalur afirmasi kondisi tertentu dimulai dengan pendaftaran, validasi, verifikasi, seleksi, penetapan, dan diakhiri dengan pengumuman. Alur PPDB prioritas terdekat atau SMK, pendaftaran daring, online, atau mandiri dimulai dengan pendaftaran, verifikasi, seleksi, dan penetapan. Data persyaratan diupload pendaftar pada masa persiapan. Alur PPDB jalur SMK perpindahan tugas orang tua dimulai dengan pendaftaran, validasi, verifikasi, seleksi, penetapan, dan diakhiri dengan pengumuman. Begitupun untuk prestasi kejuaraan SMK dimulai dengan pendaftaran, validasi, verifikasi, seleksi, penetapan, dan pengumuman. Alur PPDB jalur persiapan kelas industri SMK dimulai dengan pendaftaran, validasi, verifikasi data siswa, seleksi oleh sekolah, rapat dewan guru dan kepala sekolah, penetapan hasil PPDB, koordinasi Satdik dan Cadisdik, input ke sistem PPDB. Seleksi pada kelas industri
SMK yang mempunyai kelas industri dapat melaksanakan tes selektif tersendiri dengan ketentuan dan persyaratan yang disesuaikan dengan keperluan dunia usaha atau dunia industri. Yang kedua, SMK yang melaksanakan PPDB kelas industri harus melaporkan kepada Dinas Pendidikan Jawa Barat melalui cabang Dinas Pendidikan wilayah masing-masing, meliputi daya tampung, waktu seleksi, teknik pelaksanaan, dan bukti kerjasama dengan dunia usaha atau dunia industri untuk kelas industri. Jadwal pendaftaran dan seleksi kelas industri dilaksanakan bersamaan pelaksanaan PPDB online atau setelah seleksi PPDB. Alur PPDB SMK jalur prestasi nilai rapor umum dimulai dengan pendaftaran, validasi, finalisasi verifikasi data siswa, seleksi oleh sistem IT aplikasi PPDB, rapat Dewan Guru dan Kepala Sekolah, koordinasi Satdik dan Cadisdik, yang terakhir input ke sistem PPDB. Berikut ini contoh perhitungan skor jalur persiapan kelas industri melalui pembobotan nilai rata-rata 5 mata pelajaran per semester. 5 mata pelajaran tersebut yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, IPS, dan Bahasa Inggris. Nilai bobot untuk Bahasa Indonesia 2, Matematika 3, IPA 3, IPS 1, Bahasa Inggris 2. Berikut ini tabel pembobotan nilai mata pelajaran untuk jalur persiapan kelas industri. Untuk seleksi jalur prestasi nilai rapor umum SMK, yaitu diperoleh dari rata-rata kelompok A. Mata pelajaran kelompok A terdiri dari pendidikan agama, PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan Bahasa Inggris. Alur PPDB SLB pendaftaran online atau mandiri, yaitu login ke alamat link SLB dapat dilihat di website PPDB. Yang kedua, mengisi format pendaftaran pada alamat link SLB. Yang ketiga, verifikasi data siswa oleh SLB atau asesmen diagnosa kekhususan oleh ahli. Jika hasil asesmen tidak sesuai dengan jenis kekhususan SLB, calon peserta didik diarahkan ke SLB yang sesuai. Dan yang terakhir, pengumuman dan daftar ulang. Alur PPDB pendaftaran luring atau luar jaringan oleh sekolah asal SMPLB dimulai dengan pendaftaran, verifikasi, penetapan, dan pengumuman, dan dilanjutkan dengan daftar ulang. Alur pendaftaran bagi calon peserta didik dari luar Provinsi Jawa Barat atau lulusan sebelum tahun 2022. Yang pertama, koordinasi dengan cabang dinas pendidikan terdekat, domisili atau verifikasi data untuk mendapatkan akun. Yang kedua, login ke laman http://pendaftar.ppdb.disdik.jabarprov.go.id. Yang ketiga, siapkan persyaratan umum dan khusus, lalu pindai atau scan. Yang keempat, isi aplikasi PPDB, pilih jalur dan sekolah pilihan. Yang kelima, upload persyaratan umum dan khusus sesuai jalur yang dipilih. Yang keenam, cek ulang data pendaftaran yang diinput. Jika sudah disubmit, tidak bisa diulang. Yang ketujuh, submit dan cetak bukti pendaftaran. PPDB bagi calon peserta didik dari luar negeri atau kurikulum berbeda. Yang pertama, mengajukan surat rekomendasi untuk PPDB, yaitu melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kedua, verifikasi data, koordinasi kesatuan pendidikan melalui cabang dinas pendidikan wilayah. Yang ketiga, matrikulasi mata pelajaran yang belum diampuh, diuji, mendapat nilai, penetapan penerimaan input ke sistem melalui sekolah tujuan, dan yang terakhir pelaporan ke cabang dinas.